Shalom, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hanya dekat Allahku ada kekuatan dan perlindungan, sebab Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Benar Tuhan, hanya dekat Engkau hati kami merasa tenang. Hanya dekat Engkau kami mendapat kekuatan baru untuk menjalani kehidupan kami. Kami mengucap syukur apapun situasi yang sedang kami hadapi saat ini. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan memberikan perlindungan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan rahmat-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini saatnya kita mendengarkan suara Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan menguatkan roh dan jiwa kita, agar di setiap langkah hidup kita mendapatkan kekuatan, perlindungan, dan pertolongan dari Tuhan. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi.
dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bertemu kembali kita dalam ibadah pagi hari ini. Walaupun kita belum bisa bersama-sama di dalam gereja, tetapi marilah kita tetap setia di dalam kebenaran firman Tuhan, tetap setia di dalam ibadah kita, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan terlebih lagi kita tetap setia untuk belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini kami beri judul kehidupan setelah kematian atau kebangkitan kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka dari kitab Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-33. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara dengan judul perikop, pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ke-7. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Bapak Ibu Saudara,
Memang kehidupan di dalam kekekalan adalah hal yang misterius, hal yang misteri yang tidak terselami bahkan oleh orang-orang yang pandai sekalipun. Kehidupan di dalam kekekalan atau kebangkitan kekal merupakan misteri karena sebagai manusia yang saat ini hidup, kita belum merasakannya. Karena kehidupan kekekalan dimulai ketika kita mati. Sepinter apapun orang itu, sehebat apapun orang itu, harus mati dulu ketika dia akan hidup kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam tanya jawab ini ketika orang Saduki bertanya kepada Tuhan Yesus tentang kebangkitan sesudah kematian, jawaban Tuhan Yesus ini mengajarkan kepada kita tentang kekekalan, tentang apa yang akan terjadi, kehidupan yang terjadi sesudah kematian. Orang-orang percaya, kenapa percaya tentang kekekalan? Nah, ini adalah salah satu hal atau pengajaran daripada Tuhan Yesus yang dapat kita mengerti. Ketika Yesus menerangkan kepada orang Saduki, ini juga menerangkan kepada kita tentang kekekalan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar dari Matius pasal 22 ayat 23 sampai 33 ini. Ketika orang Saduki bertanya kepada Tuhan Yesus, mereka bukan bertanya untuk tahu sebetulnya. Mereka bertanya untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka bertanya ini loh, pertanyaan sulit ini. Ya, pertanyaan sulit tentang kebangkitan orang mati, tentang kehidupan kekal. Apa yang akan terjadi? Walaupun mereka tahu Yesus sudah bisa membangkitkan orang, tetapi mereka tetap bertanya tentang kebangkitan sesudah kematian. Kebangkitan kekal itu bagaimana? Apa yang akan terjadi? Ya, ada seorang perempuan dan kemudian dia bersuamikan dengan suami laki-laki. Kemudian laki-laki itu mati, kemudian perempuan ini masih hidup. Dan karena yang laki-laki mati, menurut adat di sana, saudara yang lebih muda dari laki-laki ini harus menjadi suami dari perempuan ini. Dan kemudian adiknya menjadi suami dari perempuan ini dan akhirnya laki-laki itu menjadi suaminya dan kemudian mati lagi. Demikian juga seterusnya sampai 7 orang. Pertanyaannya sederhana tetapi jawabannya tidak sederhana Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan adalah, kalau memang ada kebangkitan kekal atau kehidupan kekal, siapa nanti yang akan menjadi suami dari perempuan yang sudah bersuamikan dengan 7 orang bersaudara ini? Apa yang tertua atau yang termuda, Bapak Ibu Saudara? Ya, ini mungkin pertanyaannya nyeleneh, tetapi ini pertanyaan prinsip sebetulnya. Apakah memang benar ada kekekalan atau tidak? Yesus harus bisa menjawab dengan benar, Bapak Ibu Saudara. Tidak abal-abal jawabannya, tidak ngawur, Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata Tuhan Yesus yang adalah Allah memberikan jawaban. Dan jawaban ini adalah gambaran kepada kita apa yang akan terjadi di dalam kekekalan nanti. Bapak Ibu Saudara, apa yang dijawab pada Tuhan Yesus pada orang Saduki pada saat itu? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam kehidupan yang kekal, kehidupan kekal itu tidak memikirkan perkara-perkara duniawi. Di dalam kehidupan yang kekal sudah tidak memikirkan kawin dan mengawinkan lagi. Tidak ada nanti di sana pendeta pemberkat yang akan memberkati saudara-saudara yang sudah hidup kekal. Mereka tidak beranak pinak lagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Inilah yang harus kita ingat-ingat. Jangan kemudian kita berpikir nanti moga-moga sementara saya di dunia ini punya istri yang biasa-biasa saja. Nanti aku di kekekalan aku akan punya istri yang lebih cakep lah, kayak artis yang cantik-cantik itu. Atau mungkin si wanita-wanita yang saat sekarang ini punya suami yang gak ganteng, yang imbas-imbis ya. Kemudian nanti di dalam kekekalan nanti aku pengen punya suami yang wah, gantengnya kayak Arjuna atau gagahnya kayak Werkudara. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mengajarkan hal itu. Di dalam kekekalan tidak ada kawin dan mengawinkan. Di dalam kekekalan kita tidak memikirkan kebutuhan hidup duniawi kita. Di dalam kekekalan bukan saatnya kita memikirkan tentang hal itu. Dan sudah terlambat kalau kita memikirkan kesenangan duniawi di dalam kekekalan nanti Bapak Ibu Saudara.
Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Itu sudah jelas Tuhan Yesus mengatakan hal itu di ayat yang ke-30. Di dalam kekekalan tidak ada nafsu duniawi di situ. Kita semuanya hidup seperti apa Bapak Ibu Saudara? Ayat yang selanjutnya, yang kedua, ya, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Di dalam kekekalan kita hidup seperti malaikat. Hidup seperti malaikat itu seperti apa Bapak Ibu Saudara? Hidup seperti malaikat itu hidup kekal. Hidup seperti malaikat itu hidup yang tidak mempunyai nafsu birahi lagi. Hidup seperti malaikat di surga itu hidup di mana kita bisa menembus tempat, ya, kita bisa menembus tembok yang tebal. Kita tidak terbatas. Tubuh kita ini tidak hanya bisa menembus tembok. Kita bisa mau di mana saja bisa. Karena tubuh kita ini menjadi roh. Kita mempunyai bentuk yang lain. Bentuk yang lain yang seperti apa sebetulnya? Yang menjadi contoh konkret ketika kita hidup di dalam kekekalan. Saudara-saudara, menjadi contoh konkret tentang kekekalan ini adalah ketika Tuhan Yesus bangkit, Yohanes 20 ayat yang 26. Ketika itu diceritakan di dalam kisah Thomas, ketika dia tidak percaya. Thomas akhirnya ditemui Tuhan Yesus. Ditemui di mana? Di tempat yang terkunci. Saya bacakan Yohanes 20 ayat yang 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, ya pintunya terkunci, Yesus datang. Yesus datang ketika pintu terkunci. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, inilah hidup seperti malaikat. Inilah hidup di dalam kekekalan. Yesus sendiri mencontohkan bentuk kita. Nanti kita seperti apa di dalam kekekalan nanti. Ya, jadi jangan membayangkan ketika kita ada di dalam kekekalan nanti, kita seperti manusia yang seperti ini, kemudian kita mempunyai kehidupan rumah yang mewah, istri yang banyak, ya, istri yang berjejer, atau suami yang ganteng, yang uang belanjanya tiap hari 10 juta. Nggak usah mikir yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan mikir ibu-ibu ini kan paling mikirnya ya aku pingin besok ya punya suami di dalam surga, suami yang ganteng, ya. Uang belanjanya 10 juta, 20 juta per hari, waduh. Ya. Nggak pernah nyeleweng, nggak usah mikir yang seperti itu ibu-ibu. Ya, di dalam kekekalan nanti tidak ada kawin dan mengawinkan. Kita hidup seperti malaikat. Ya, hidup seperti malaikat itu juga hidup kekal selama-lamanya. Ya, hidup kekal selama-lamanya. Mengapa kok kita hidup kekal selama-lamanya? Karena Allah kita juga Allah yang kekal. Allah yang kekal, yang sudah menjadi Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub. Itu menjadi Allah kita. Dan Allah yang kekal itu yang menjadi Allah kita, membuat kita hidup juga di dalam kekekalan. Ayat yang ke-32 di dalam Matius 22. Akulah Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini bukan hanya mengatakan bahwa Allah ini adalah Allah yang hidup pada zaman Abraham, Allah yang hidup pada zaman Isa, Allah yang hidup pada zaman Yakub. Tetapi Allah ini juga menjadi Allah yang menghidupkan bagi Abraham, Isa, dan Yakub. Abraham, Isa, dan Yakub menjadi manusia yang dihidupkan, dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Allah. Dan mereka ada bersama-sama dengan Allah yang hidup, Allah yang kekal, dan mereka hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, memang belajar tentang kebangkitan, belajar tentang kekekalan ini adalah sesuatu yang tadi sudah saya bilang di depan. Sesuatu yang di luar jangkauan kita. Sesuatu yang kadang-kadang membuat nalar kita ini, kayak gitu. Apa mungkin?
Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya pengajaran Tuhan Yesus tentang kekekalan ini adalah yang paling logis, yang paling nyata. Mengapa saya bisa katakan seperti itu? Karena bukan hanya Tuhan Yesus mengajarkan kekekalan dari Taurat, bukan hanya Tuhan Yesus mengajarkan kekekalan dari kitab suci, tetapi Tuhan Yesus sendiri mencontohkan bagaimana nanti orang hidup di dalam kekekalan, bagaimana nanti orang setelah dibangkitkan dari kematian dan hidup yang kekal. Yesus menjadi contoh akan kekekalan itu. Kebangetan kalau kita nggak bisa percaya. Kebangetan kalau kita tidak bisa meyakini. Padahal Yesus sudah menjadi contoh bagi kita. Kita orang percaya ini orang yang bersyukur harusnya. Karena Tuhan kita Yesus menjadi contoh akan kekekalan. Dia bukan hanya mengajarkan apa yang tidak bisa lakukan. Tetapi Tuhan mengajarkan apa yang sudah dia jalani. Yang ternyata akan nanti kita juga jalani. Kehidupan kekal yang diterima kita sebagai orang percaya itu merujuk kepada apa yang sudah terjadi dalam kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematiannya, Tuhan Yesus juga bisa menembus tembok. Tuhan Yesus hidup yang kekal, tidak mati lagi. Akan seperti itulah kita ketika nanti hidup sesudah kematian kita. Akan seperti itulah kita ketika nanti kita hidup di dalam kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan yang kekal adalah sesuatu yang harus diimani. Kebangkitan yang kekal ini bukan pengalaman hidup. Karena orang yang hidup nanti harus mati dan kemudian masuk kebangkitan kekal. Kita nggak bisa hidup, mati, kemudian hidup lagi seperti di dalam dunia. Makanya saya namakan bukan pengalaman hidup. Tetapi sesuatu hal yang harus diimani dan diyakini. Karena kita sudah melihat Yesus yang sudah dibangkitkan ini. Melihat Yesus dari mana? Dari firman Tuhan, dari kitab suci yang sudah mengatakan itu. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya akan kebangkitan, meragukan kitab suci ini. Kalau orang yang tidak percaya akan kebangkitan, dan mempunyai pengajaran yang lain tentang bangkitan, apa dasarnya? Apa buktinya? Yesus sudah membuktikannya. Bukan hanya omong kosong saja. Dia sudah bangkit. Dia sudah mati dan bangkit. Dan naik surga. Kurang apa lagi kita harus percaya? Tinggal saat ini tugas kita adalah mengimani akan hal itu. Kebangkitan kekal adalah sesuatu yang harus diimani oleh kita. Supaya kita hidup kekal. Seperti orang-orang dahulu kala bilang, percaya saja. Percaya saja. Karena sudah tidak ada hal yang lain lagi yang akan kita lakukan ketika kita mati. Kita percaya saja bahwa kita nanti akan hidup kekal. Percaya saja. Kalau kita sudah percaya, maka Tuhan Yesus akan menjadi juru selamat kita. Sehingga kita memperoleh hidup yang kekal karena kita percaya akan hal itu. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan kekal memberikan kepada kita orang percaya keselamatan yang kekal di dalam Yesus, Mesias Anak Allah. Dan kita memperoleh itu. Ya, kuatkanlah Bapak Ibu Saudara, iman Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita tidak melihat, tetapi percayalah. Yohanes 20 ayat 29, Yesus mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita tidak melihatnya, tetapi kita belajar dari Alkitab. Kita belajar dari firman Tuhan. Dan percayalah bahwa firman Tuhan ini sudah dibuktikan keasliannya, kekuatannya, dan itu benar-benar ada, dan itu benar-benar terjadi. Sehingga kita, tugas kita adalah percaya. Dan biarlah Roh Kudus, Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Sehingga saatnya nanti, ketika kematian datang kepada kita, kita berbahagia karena kita memperoleh hidup yang kekal. Jangan takut akan kehidupan kita di dalam dunia. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan bukti kebangkitannya.
Amin. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, mengucap syukur atas penyertaan-Mu, mengucap syukur atas firman-Mu, sehingga Tuhan mengajarkan kepada kami tentang kehidupan setelah kematian, tentang kebangkitan kekal. Biarlah kami semua semakin yakin, semakin percaya, hanya di dalam Yesus ada kebangkitan kekal. Hanya di dalam Yesus ada kuasa kehidupan setelah kematian. Karena Yesus bukan hanya mengajarkan dengan pengetahuannya, tetapi Yesus mengajarkan dengan teladannya. Engkau telah menjadi yang sulung atas kebangkitan, dan kami harus percaya akan hal itu, karena hal itu menjadikan kami orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus akan menopang dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak takut akan kehidupan di dalam dunia ini, karena kami percaya ada kehidupan yang kekal sudah menanti. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, marilah kita menyambut firman Tuhan dengan percaya bahwa Tuhan sudah bangkit, dan kebangkitannya menjadikan kita percaya pada suatu saat nanti, ketika saatnya kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Marilah kita seperti wanita yang mengerapinya, menjadi orang-orang yang setia sampai akhir kita menutup mata. Seperti wanita yang mengurapi-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi orang-orang yang tetap setia di dalam Tuhan, dan tetap percaya bahwa Yesus yang sudah bangkit menjadikan kami yakin bahwa kami mempunyai kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku, demikian hidupku, mau mengasihi Yesus. Engkau baik bagi, seperti wanita mengurapi-Mu, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku, demikian hidupku, mau mengasihi-Mu Yesus. Engkau segenap hati-hatikan sampai akhirku menutup mata. Akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia, ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia, ku tetap setia melayani-Mu.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah kita. Mengucap syukur Bapa, Engkau memberkati kami sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu, merasakan betapa Tuhan sudah mengasihi kami, Tuhan sudah menolong kehidupan kami, bahkan Tuhan sudah memberikan kepada kami hikmat-Mu, kekuatan daripada Tuhan, sehingga kami semakin yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan kehidupan kami tidak sia-sia. Di dalam Tuhan kami percaya ada kebangkitan, ada kehidupan kekal. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami, segala kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, bahkan umat di dunia ini. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kelepasan atas wabah ini, wabah yang sudah terjadi yang melanda dunia ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menyingkirkan wabah ini, sehingga setiap umat-Mu, setiap ciptaan-Mu, anak-anak-Mu yang ada di dunia ini dapat kembali beraktivitas dengan baik. Kami dapat memulai aktivitas lagi dengan normal. Kami menyerahkan segenap jemaat kami, saudara-saudara kami yang sakit, yang terkena wabah itu. Tuhan tolong berkati mereka dengan kesembuhan daripada Tuhan, kuat daripada Tuhan, membuat mereka kuat, menjadi mereka sukacita, dan mereka sembuh atas segala penyakitnya. Hal-hal yang melemahkan mereka tidak terjadi dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang saat ini terkena dampaknya, baik dalam hal ekonomi, dalam hal penghasilan mereka. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kecukupan daripada Tuhan, berkat-berkat daripada Tuhan akan mendatangi mereka, memberkati mereka, sehingga tidak ada kekurangan dalam diri anak-anak-Mu. Karena kami percaya di dalam kuasa Tuhan, di dalam berkat-berkat Tuhan, ada berkat yang mencukupkan segala kehidupan kami. Kami percaya akan hal itu Bapa. Dan biarlah Bapa, hari lepas hari setiap jemaat-Mu Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan Tuhan berikan masa depan kepada anak-anak kami, masa depan yang kilang gemilang. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami menyerahkan kehidupan kami, dan kami siap menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga kasih karunia dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia, ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia, ku tetap setia melayani